Kita melihat di sini, kita sudah memasuki Mazmur yang ke-18 ya. Mazmur pasal yang ke-18 ini adalah satu Mazmur yang kalau kita baca, Daud juga menuliskan akan lagu ini atau pujian ini di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ya. Jadi ini adalah satu bagian puisi atau mazmur, ucapan syukur daripada Raja Daud karena dia mengalami keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan di sini kita melihat suatu uh, mazmur yang mengekspresikan keluhuran hatinya dan juga kegembiraannya karena kemenangannya di dalam Tuhan, dan juga kita melihat kesalehan dan iman yang kudus, iman yang terarah kepada Tuhan. Demikian juga kasihnya, kegembiraannya, pujiannya, harapannya, semua dinyatakan dengan begitu hidup dan aktifnya di dalam Mazmur ini. Sungguh suatu Mazmur yang sangat menguatkan. Nah, kalau kita membaca Mazmur ini di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, pemazmur menyatakan tentang kemenangannya di dalam Allah. Kemudian di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-20 dia mengagung-agungkan penyelamatan yang telah dilakukan Tuhan baginya. Kemudian kita di dalam ayat yang ke-21 sampai 29, Daud merasa terhibur karena dia telah dibersihkan oleh Tuhan karena hidupnya yang kudus di hadapan Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-30 sampai 43, dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berkati di dalam hidupnya, sehingga dia boleh berhasil di dalam segala sesuatunya. Dan bagian yang terakhir yaitu ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-52, di situ ia menguatkan dirinya sendiri dengan suatu pengharapan yang ada di dalam Tuhan, ya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sekeluarganya. Jadi ini merupakan satu mazmur yang sangat indah ya daripada Daud. Nah, kalau kita melihat Mazmur ini di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Dan kalau kita bandingkan dengan 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama, di situ dikatakan Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Jadi keduanya sejajar ya. Jadi kita melihat bahwa Mazmur pasal yang ke-18 dengan lagu pujian daripada Daud di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 itu merupakan kesamaan, tetapi di sini Daud menulis sekali lagi sebagai mazmur untuk dipakai sebagai ibadah, untuk itulah sebabnya dia menulisnya untuk pemimpin biduan, untuk digunakan di dalam pelayanan, di dalam ibadah kepada Tuhan. Lalu kita melihat beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, perlengkapan daripada pribadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidup beribadah Tuhan, itu dirancang supaya dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya dapat memancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupnya, ya. Seorang mengatakan bahwa menjadi lilin dan menjadi panas bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu adalah satu hal yang indah. Lalu kita melihat Daud di sini, dia menyebut dirinya ya sebagai hamba Tuhan. Nah, dia
bukan hanya seorang yang hidup beribadah kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh menyebutkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Seorang menulis demikian, Daud merasa lebih merupakan suatu kehormatan bagi dia untuk menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan daripada menyebut dirinya sebagai raja daripada umat Israel. Nah, mengapa demikian? Karena dia merasakan bahwa hamba Tuhan itu merupakan satu kedudukan yang Tuhan percayakan kepada dia untuk melakukan pekerjaan yang sedang dia lakukan. Dia sebagai raja, tetapi dia adalah utusan Allah untuk memimpin negara tersebut, sehingga dia sadar bahwa dia harus selalu taat, selalu mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan ini sungguh-sungguh dilakukan oleh Daud di dalam kepemimpinannya sebagai raja, sehingga kita menyaksikan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh memberkati Daud dan mencintai Daud, ya, memakai Daud dengan sangat luar biasa. Kemudian di dalam ayat yang kedua, ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku." Ya, jadi Daud di sini dia menggunakan istilah orang ketiga, ya, karena dia mengatakan ini dari hamba Tuhan, ya, dari Daud sendiri menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, maka dia menggunakan apa namanya, orang ketiga, julukan orang ketiga untuk menuliskan ayat yang kedua, ya. Daud sendiri sebenarnya berkata demikian, ya, dia mengatakan, "Aku mengasihi Tuhan." Jadi kita tahu bahwa mengasihi Tuhan itu adalah perintah yang pertama dan terbesar di dalam hukum Taurat, ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga, bahwa ini adalah prinsip yang harus kita miliki di dalam kehidupan kerohanian kita, ya. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan cara kita memuji Tuhan, dengan cara kita hidup taat sepenuhnya akan segala perintah-perintah yang Tuhan berikan. Dan juga kita dengan hati yang bersyukur, kita menggunakan semua kepercayaan Tuhan, semua rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk memperluas kerajaan Tuhan, ya. Jadi kita melihat di sini Daud, dia menerima akan segala berkat Tuhan, lalu dia berterima kasih kepada Tuhan, dan juga dia menghadapi berbagai macam tantangan hidupnya, tetapi dia tidak mendendam, dia tidak menaruh di dalam hati, dia hanya mengucapkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Ini adalah hal yang indah, saudara sekalian. Kadang-kadang manusia suka terpaku pada hal-hal yang sudah berlalu, khususnya rasa sakit, luka yang pernah dibawakan orang lain di dalam hidupnya, sehingga kita kehilangan, ya, semangat ataupun keinginan untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Hati kita lebih, ya, penuhi dengan berbagai macam kepahitan, ya, tetapi Daud tidak. Ya, kita melihat di dalam ayat yang pertama dikatakan, waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Jadi Daud dia mengalami banyak sekali tantangan di dalam hidupnya. Dia mengalami banyak sekali cengkeraman, artinya banyak sekali tekanan, banyak sekali perbuatan yang sangat tidak menyenangkan di dalam hidupnya dari musuh-musuhnya, dari Saul. Tetapi di sini kita melihat bahwa Daud dia tidak, sama sekali tidak mengeluh, sama sekali tidak sedih, tetapi dia setelah melewati semuanya, dia melupakan semuanya. Ya, dia tidak mengizinkan apapun yang dia alami di dalam hidupnya untuk mengganggu dia, tetapi dia tetap berfokus kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah kekuatannya, Tuhan adalah satu-satunya harapannya. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada dia. Tuhan sudah melepaskan dia.
maka dia tahu bahwa tugasnya sekarang bukan memikirkan musuh-musuh yang pernah melakukan sesuatu terhadap dia. Nah, ini penting sekali saudara sekalian ya. Dia tidak memikirkan apa yang telah dilakukan oleh Saul, dia tidak memikirkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, ya tidak, tetapi dia hanya berfokus kepada Tuhan dan dia mengasihi Tuhan. Nah, itu adalah satu kemenangan yang harus kita miliki di dalam kita mengikuti Tuhan. Kemudian dia di dalam ayat yang ketiga dia katakan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku dan tanduk keselamatanku, kota bentengku." Jadi Daud di sini dia sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya harapan dia, satu-satunya sandaran dia, satu-satunya kekuatan dia, satu-satunya Tuhan yang dapat menolong dia. Ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Jadi dia menemukan banyak bahaya di dalam hidupnya, tetapi dia mendapatkan perlindungan daripada bahaya dan kesulitan tersebut. Ya, jadi dia memilih untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan karena hanya di dalam Tuhan dia mendapatkan perlindungan dan di luar Tuhan dia akan menghadapi berbagai macam bahaya, berbagai macam kesulitan, ya, berbagai macam tantangan. Tetapi di dalam Tuhan kita melihat dia mengatakan dia mendapatkan perlindungan, ya. Dia dibentengi oleh Tuhan, lalu Tuhan menyelamatkan dia, lalu Tuhan adalah gunung batu, ya, gunung batu yang kokoh, artinya dia dapat sungguh-sungguh hidup aman di dalam perlindungan Tuhan, ya. Ada satu lagu yang mengingatkan kita sentosa di dalam tangan Tuhan. Ya, kita berlindung kepada Tuhan, kita akan aman dan sentosa. Kemudian kita juga melihat di dalam ayat selanjutnya, ya, Daud dia dengan sangat bersyukur, dia selain daripada menyatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, dan karena Tuhan telah memberikan perlindungan, karena Tuhan telah menjadi benteng kota yang teguh di dalam hidupnya, dia begitu bersyukur kepada Tuhan. Lalu kemudian di dalam ayat selanjutnya, dia mengatakan tentang situasi-situasi bahaya yang pernah dia alami. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, "Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dan baitnya, dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya." Jadi kita melihat di sini Daud seolah-olah dia sangat terjepit, ya, menggunakan istilah-istilah yang sangat apa namanya mematikan sebenarnya, karena dia mengatakan tali-tali maut, ya. Tali-tali maut itu seolah-olah dia sedang berada di ambang pintu kematian, banjir-banjir jahanam katanya, ya. Jadi itu adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sangat tidak baik terhadap dia, bahkan dia menggambarkan perbuatan yang tidak baik itu seperti banjir, saudara sekalian. Kalau banjir berarti air itu melingkupi di segala arah, ya. Kita tahu air akan masuk di dalam segala arah, tidak ada tempat yang bisa tersembunyi bagi air, ya. Asal ada celah sedikit aja air akan mengalir ke dalamnya. Nah, demikianlah ya dialah rasakan akan perbuatan-perbuatan jahat daripada musuh-musuhnya terhadap dia,
Ya, asal ada sedikit aja kesempatan, maka mereka akan melakukan kejahatan terhadap dia. Ya, bagaikan banjir-banjir. Ya. Kemudian dikatakan talita di dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Jadi dia menggambarkan tentang situasinya yang sungguh-sungguh mungkin kita tidak pernah mengalami akan apa yang pernah dialami oleh Daud ya di dalam hidupnya yang begitu berat, yang begitu keras, yang begitu uh, menghancurkan. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Luar biasa ya. Jadi dia di dalam kesesakan, dia sebagai raja, dia tidak mempersiapkan diri, dia tidak untuk membalas dendam, dia tidak menyusun strategi untuk menyerang kembali, tetapi yang dia lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Jadi itu adalah cara yang terbaik ya. Dan dia katakan kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ya, jadi nah itulah saudara sekalian, kita tidak akan terhindar daripada orang-orang yang memusuhi kita. Ya, hal-hal yang tidak kita duga, hal-hal yang kita tidak inginkan, hal-hal yang sangat apa namanya itu destruktif, ya bisa terjadi di dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu. Dan kita harus mempunyai sikap yang benar terhadap semuanya itu. Kalau kita berfokus kepada kesulitan-kesulitan tersebut, kepada orang-orang yang membawa bencana di dalam hidup kita, maka kita akan terpancing, mungkin dengan emosi, mungkin dengan kekecewaan, mungkin dengan keputusasaan, mungkin kita akan menjadi hidup sangat dikontrol ya seperti kita ditarik hidung kita untuk mengikut mereka. Tetapi Daud tidak mau ditarik untuk mengikut mereka, Daud tidak mau dipengaruhi oleh apapun yang mereka lakukan. Dan yang Daud lakukan di sini adalah dia menoleh kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia meminta pertolongan Tuhan dan kita melihat Daud di sini mengatakan bahwa Tuhan tidak mengabaikan dia, Tuhan mendengarkan dia. Ya, dikatakan di sini, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan kepada Tuhan aku minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Bukan hanya sampai ke telinganya, lalu di dalam ayat yang ke-8 dengan sangat jelas mengatakan Tuhan mengambil tindakan yang sangat jelas. Ya, Tuhan tidak mengizinkan anak yang dia kasihi itu menderita. Dikatakan di sini, Tuhan dia mengambil tindakan. Tindakan apa yang Tuhan lakukan, dia menyalah-nyalah murkanya. Ya, dia menghakimi orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap Daud dan penghakiman Tuhan itu mendatangkan goncangan bumi dan dasar-dasar gunung gemetar karena Tuhan itu begitu murka terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap Daud. Jadi kita melihat di sini bukan hanya dikatakan bumi goncang, ya, dan lalu dasar laut gemetar dan goyang. Bahkan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Jadi di sini kita melihat suatu gambaran kalau Tuhan membela umatnya, ya, anak-anaknya, Tuhan akan bertindak dengan luar biasa, ya, di luar apa namanya itu bayangan kita. Lalu dia katakan di dalam ayat ke-10, ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya, ya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal, karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Satu pujian, satu gambaran menunjukkan tentang bagaimana Tuhan dia datang untuk menolong ya Daud
yang berseru kepadanya dengan menunjukkan bahwa Tuhan dikatakan menghakimi, Tuhan turun dengan menekukkan langit, artinya Tuhan turun dari sorga ya, ke bumi dengan mengendarai kerub, artinya dia terbang ke sana kemari, ya dia akan melihat orang-orang yang menganiaya Daud, kemudian dia turun untuk melakukan pembalasan terhadap mereka. Kemudian kita melihat Tuhan ya dikatakan menjadikan kegelapan itu sebagai tempat persembunyiannya. Apa yang dimaksudkan di sini? Ya, memang Tuhan tidak perlu menyembunyikan diri. Ya, sebenarnya yang dimaksudkan adalah bahwa manusia memang tidak dapat melihat Tuhan. Ya, walaupun Tuhan hadir, Tuhan menghakimi, Tuhan melakukan pembalasan, tapi manusia masih selalu tidak sadar, ya, tidak menyadari bahwa Tuhan sedang menghakimi. Itulah yang seringkali kita lihat di dalam kehidupan manusia. Manusia sedang dihakimi Tuhan, ya, tapi manusia masih tidak mengertinya. Manusia masih menyangka bahwa mereka masih bebas daripada penghakiman Tuhan. Ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Tadi kita melihat dikatakan dia menjadikan kegelapan sebagai tempat persembunyiannya. Tetapi setelah itu dia menyatakan dirinya kepada manusia. Melalui apa? Melalui guntur, melalui memperdengarkan suaranya. Nah, lalu dia menggunakan istilah panah, ya, dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserakkan mereka, kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Jadi Daud menggunakan suatu pujian, suatu bentuk syair untuk menggambarkan tentang pembelaan Tuhan atas hidupnya. Bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan memimpin dia ke dalam kehidupan yang berkemenangan. Dan Daud di sini sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita bahwa kesulitan apapun juga, musuh sebesar apapun juga, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu putus asa, ya, karena mereka tidak dapat bertahan di hadapan Allah apabila Allah mulai bertindak. Jadi kita harus belajar bersabar di hadapan Tuhan, selalu berdoa dengan hati yang penuh iman dan menanti saatnya Tuhan untuk bertindak. Dan apabila Tuhan itu sungguh-sungguh bertindak, kita melihat ya dia akan seperti guntur yang seperti kilat, ya, seperti dia akan mempunyai panah, ya dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang menggambarkan tentang bagaimana Allah kalau dia bertindak, tidak ada manusia yang dapat bertahan di hadapannya. Ya. Lalu di ayat ke-16 dikatakan, lalu kelihatanlah dasar-dasar laut dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardiknya. Ya. Ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Ya, saudara perhatikan baik-baik ya. Musuh kita terlalu kuat bagi kita. Kita tidak mampu menghadapi mereka. Kita tidak mampu melawan mereka. Jangan mencoba untuk menghadapi orang-orang dunia yang tidak takut akan Tuhan dengan kekuatanmu sendiri. Itu tidak mungkin, saudara sekalian. Ya, kita tidak dapat melawan mereka. Daud sebagai raja, ya, yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kekuatan militer yang begitu besar, yang mempunyai kemampuan untuk memimpin begitu banyak orang pun berkata bahwa musuhnya itu terlalu kuat bagi dia. Tetapi saudara sekalian, musuh itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di sini pada waktu Tuhan ya menyatakan amarahnya, menyatakan pembelaannya.
dasar-dasar laut itu kelihatan katanya. Artinya hembusan kuasa Tuhan ya. Alas-alas dunia itu tersingkap. Nah, saudara sekalian ya, segala yang menutupi alas dunia itu terhembus oleh kuasa Tuhan. Dan kemudian dia mengatakan Daud ditarik dari banjir. Kita tahu bahwa banjir-banjir perbuatan-perbuatan jahanam orang seperti banjir dia katakan ya. Itu membanjiri Daud, sekarang Daud ditarik artinya Daud diangkat daripada perbuatan-perbuatan orang yang jahat itu dan melepaskan Daud daripada musuhnya. Jadi itulah harapan kita ya. Hari ini kita kadang-kadang kita ingin memuliakan Tuhan, kita ingin tidak melakukan apa yang dilakukan oleh dunia sehingga dunia membenci kita ya. Tuhan Yesus mengatakan sebelum dunia membenci kita, dunia sudah membenci Tuhan Yesus sehingga dunia akan membenci semua pengikut Tuhan ya. Tetapi kita tidak perlu kecewa, tidak perlu putus asa. Kita tahu saat Tuhan menyatakan diri luar biasa ya pertolongan Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Nah, saya memikir lama tentang istilah sialku, hari sialku ya. Nah, hari sialku bagi Daud mungkin yang dia maksudkan adalah saat-saat di mana musuh-musuhnya datang menyerang dia ya. Saat-saat di mana dia dihina, saat-saat di mana dia diancam, ya kita tahu berulang kali ya Saul berusaha untuk membunuh dia. Nah, itu adalah hari-hari sialnya dia ya, karena dia sedang menghadapi musuh yang secara mendadak ya. Daud diminta untuk menyanyikan, memainkan kecapi, ya menyanyikan lagu di depan Saul. Tapi tiba-tiba Saul mau membunuh dia. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, Daud kadang-kadang bisa tidak siap sudah akan dibunuh oleh dia. Sehingga Daud mengatakan itu adalah sia-sia. Tetapi dia mengatakan dia tidak takut. Dia tidak takut. Dia tidak tahu kapan hari sial itu akan tiba, akan muncul di dalam hidupnya. Tetapi dia tidak takut. Mengapa? Karena dia mempunyai Tuhan sebagai sandaran dia. Dia tahu Tuhan mengetahui segala-galanya. Walaupun dia tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Tapi Tuhan mengetahui segala-galanya. Sehingga dia menjadikan Tuhan sebagai sandarannya. Kalau Tuhan adalah sandarannya, maka dia tidak akan takut. Ya. Kemudian di dalam ayat ke-10 ia membawa aku keluar ke tempat lapang dan menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Nah, kalimat terakhir ini adalah kalimat yang paling penting. Ya. Karena ia berkenan kepadaku. Perkenanan Tuhan itulah yang membuat Tuhan bertindak membela Daud dan menghancurkan musuh-musuhnya. Nah, kalau Daud tidak hidup berkenan kepada Allah, maka Daud juga tidak akan mendapatkan akan pertolongan daripada Tuhan. Jadi ini adalah kunci yang sangat penting. Ya, Daud di sini dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menolong dia, Tuhan berpihak kepadanya. Karena apa? Karena dia hidup berkenan kepada Tuhan. Itu adalah kunci yang sangat penting. Kemudian kita melihat juga di dalam ayat yang ke-21. Ya, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalaskan kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Jadi kita melihat di sini Daud mengatakan karena ia berkenan kepadaku, bukan tidak ada alasan, ada alasan. Alasannya apa? Daud mengatakan alasannya adalah karena Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Kebenaran Daud di hadapan Tuhan itu diperhitungkan Tuhan sehingga Tuhan memperkenankan dia. Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku ya. Jadi kita melihat walaupun Daud berulang kali mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya karena dia mengatakan bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah. Dia tidak boleh menyentuh Saul.
Jadi itu adalah suatu hati yang takut akan Tuhan yang membuat dia menghormati Saul, yang walaupun Saul begitu memusuhi dia, mencari kesempatan untuk membunuh dia, mencari kesempatan untuk menghancurkan dia, tetapi dia tetap menjaga tangannya supaya kudus di hadapan Tuhan. Dia tidak berani menyentuh Saul sedikit pun. Ya, itu adalah satu contoh teladan yang sangat indah bagi kita, ya. Nah, kadang-kadang ada orang setelah diperlakukan dengan tidak baik, kita mulai memikirkan bagaimana caranya untuk membalas. Nah, saudara sekalian, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi Tuhan mau kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Daud bertindak demikian dan dia katakan ini adalah kesucian yang dia jaga di hadapan Tuhan dan Tuhan membalas sesuai dengan kesucian tangannya. Ini adalah Tuhan kita yang adil, ya. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-22 dia katakan sebab aku tetap mengikut jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Perhatikan ayat yang ke-25, pada prinsipnya itu merupakan satu pengulangan daripada ayat yang ke-21, ya. Nah, itu adalah syair, ya, itu adalah syair. Daud menyatakan satu statement, kemudian dia menunjukkan tentang apa yang mendukung statement yang dia katakan. Ya, statement yang dia katakan adalah kebenaranku, kesucian tanganku, ya. Nah, bagaimana dia membuktikan bahwa dia benar di hadapan Tuhan, bagaimana dia membuktikan bahwa dia kudus di hadapan Tuhan. Dia katakan di dalam ayat yang ke-22, dia mengikuti jalan Tuhan. Dia tidak berlaku fasik kepada Tuhan. Nah, itu adalah cara di hidup dia. Kemudian di dalam ayat yang ke-23 dia katakan segala hukum Tuhan kuperhatikan. Ya, ketetapannya tidak kujauhkan daripadaku. Artinya dia sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia katakan di dalam ayat yang ke-24, aku berlaku tidak bercela. Ya, tidak bercela artinya tidak melakukan dosa, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Jadi Daud begitu berhati-hati di dalam hidupnya di hadapan Tuhan, begitu mencintai firman Tuhan, begitu menghargai firman Tuhan, begitu menerapkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga di dalam ayat yang ke-25 dia menutup lagi dengan statement yang sama yang dia ucapkan di dalam ayat yang ke-21 bahwa Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Jadi dia katakan Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Nah, ini yang penting, ya. Dia tidak hanya mengatakan Tuhan berkenan kepada dia seperti ayat sebelumnya, ya, Tuhan karena ia berkenan kepadaku, tetapi dia juga katakan sesuai dengan kesucian tanganku, bukan hanya kesucian tanganku tetapi di depan mata Tuhan. Artinya mata Tuhan melihat bukan hanya sesuatu yang bersifat artifisial, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang di luar, tetapi mata Tuhan melihat seantero keberadaan kita, ya, bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga kehidupan kita. Dan Daud dia sangat menyadari akan apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam hidupnya, sehingga dia hidup sangat berhati-hati. Dia menjaga satu kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Dia menjaga satu kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, dan dia tidak menjauhkan diri. Artinya, dia tidak melalaikan akan firman Tuhan, tetapi selalu merenungkannya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, dia menjadi orang yang begitu bahagia karena dia dilindungi oleh Tuhan. Ya, itu adalah satu pengalaman hidup yang sangat indah daripada Daud,
karena dia mau sungguh-sungguh hidup taat kepada firman Tuhan, hidup setia kepada Tuhan. Jadi ini adalah satu hal yang sangat indah. Dia bersyukur untuk integritasnya, ya, dan dia tahu bahwa integritas yang dia miliki, kekudusan, kesucian, dan juga kebenaran yang dia miliki di hadapan Tuhan, ya, adalah karena kemurahan Tuhan, adalah karena pertolongan Tuhan, karena dia mempunyai sebuah hati untuk bersandar kepada Tuhan, ya, sehingga dia juga mempunyai hati untuk menuntut suatu kehidupan yang sesuai dengan permintaan Tuhan. Jadi itu adalah satu contoh teladan Daud yang selalu hidup takut kepada Tuhan. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-26, 27 kita melihat di sini katakan, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Jadi kita melihat di sini, ya, Daud dia memuji tentang bagaimana Tuhan menetapkan suatu prinsip, ya, di dalam dia membalas orang-orang yang hidup di hadapannya, ya. Karena Daud di sini di dalam ayat yang ke-25 mengatakan, karena itu Tuhan membalas kepadaku. Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi di dalam ayat yang ke-26 sampai 27 kembali dia mengulangi apa yang Tuhan katakan. Yang dia katakan Tuhan itu setia kepada orang yang berlaku setia. Jadi kita melihat di sini, ya, kita memang harus belajar setia di hadapan Tuhan. Ya, kita melihat di sini, ya. Jadi Daud dia mengetahui bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengerti akan keadaan kita, ya. Apakah kita setia terhadap Dia atau tidak, ya. Kalau suatu hari kita merasakan bahwa Tuhan mungkin tidak menunjukkan kesetiaannya kepada kita, mungkin kita perlu mengintrospeksi diri kita, ya. Nah, tentunya tidak selamanya bahwa karena kita tidak setia, kadang-kadang Tuhan izinkan ujian terjadi di dalam hidup kita, tapi Tuhan tetap akan menunjukkan kesetiaannya. Ya, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi dikatakan Tuhan akan setia terhadap orang-orang yang setia. Dan kepada orang yang tidak bercela, ya, hidupnya, hati nuraninya, ya, tidak bercelah, ya, murni di hadapan Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan dengan setia, ya, mencintai firman Tuhan. Tuhan juga berlaku demikian terhadap mereka, ya. Demikian juga terhadap orang yang suci, ya. Tuhan berlaku suci, artinya Tuhan juga menghargai kesucian kita. Tetapi yang terakhir, kalimat yang terakhir dikatakan terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit, ya. Jadi kita melihat di sini Tuhan dia bertentangan dengan orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman-Nya, ya. Tuhan akan bertindak sangat keras terhadap orang-orang yang hidupnya bengkok, artinya hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-28, dia katakan, karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelita bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Jadi kita melihat di sini Daud sekali lagi dia mengatakan, Tuhan engkau sungguh-sungguh Allah yang baik, Allah yang setia, Allah sandaranku, Allah yang tidak pernah meninggalkanku. Dan Tuhan engkau bukan hanya menyelamatkan aku, ya. Daud adalah seorang raja, ya. Dia juga melihat banyak orang-orang di dalam negaranya, ya, tertindas.
mereka yang lemah, mereka yang tidak mempunyai kekuatan, mungkin secara finansial, mungkin secara fisik, mungkin secara kekuasaan. Mereka adalah suatu bangsa, suatu rakyat yang tertindas. Ya. Nah, di pandangan manusia, manusia merendahkan mereka, ya, karena manusia suka menyombongkan diri, tetapi Tuhan tidak. Dikatakan terhadap orang yang tertindas Tuhan menyelamatkan, tetapi Tuhan akan merendahkan mereka yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Jadi itulah Tuhan kita yang begitu baik, begitu setia, begitu kudus, ya. Jadi kita kalau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, Dia akan melindungi kita. Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Ya. Nah, Daud tahu dengan sangat jelas, ya, bahwa dia boleh menjadi raja, dia boleh begitu berhasil di dalam pemerintahannya, ya, dia boleh mempunyai kuasa yang begitu besar, ya, dia boleh bercahaya seperti pelita. Itu bukan karena kehebatannya, bukan karena kemampuannya, ya, tetapi semata-mata karena Tuhan yang membuat pelitanya bercahaya. Karena Tuhan yang menyinari kegelapannya. Jadi dia tahu dengan sangat jelas bahwa segala keberhasilan di dalam hidupnya, hidupnya boleh bercahaya, dia boleh terhindar daripada kegelapan semata-mata karena Tuhan yang bercahaya, Tuhan yang menyinari dia. Nah, itu adalah satu pengalaman Daud yang dia sharingkan kepada kita sebagai satu nasihat, sebagai pujian, tetapi juga sebagai satu nasihat kepada kita supaya kita juga hidup bersandar kepada Tuhan, hidup berfokus kepada Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, hidup menaati firman Tuhan, hidup menaati ketetapan-ketetapan Tuhan, agar supaya berkat-berkat yang Daud rasakan, ya, penyelamatan Tuhan, sinar cahaya Tuhan, ya, dan pertolongan Tuhan itu juga boleh kita rasakan kalau kita mengikuti teladan yang Daud tunjukkan kepada kita, ya. Lalu di dalam ayat yang ke-30 dimulai dengan istilah karena, ya, setelah dia mengatakan tentang Tuhan menyinari dia, Tuhan menyelamatkan orang yang bangsa yang tertindas, ya, Tuhan bertindak setia terhadap orang yang setia. Setelah dia mengatakan semuanya itu, dia memulai dengan istilah karena. Ya. Artinya inilah alasan mengapa Tuhan melakukan semuanya itu. Dia katakan, karena dengan engkau aku berani menghadapi gelombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ya, jadi melompati tembok itu bukan berarti memanjat tembok. Ya. Artinya dia sungguh-sungguh dapat melangkahi hal-hal yang sulit, ya, hal-hal yang mungkin di luar kemampuan dia, ya, sesuatu halangan-halangan yang dapat kadang-kadang membuat kita menjadi putus asa ataupun menjadi tidak berdaya, tetapi Daud menunjukkan menggunakan 2 kali istilah berani. Nah, keberanian yang Daud miliki di sini bukan keberanian dari dalam dirinya sendiri, tetapi keberanian yang dia miliki di sini dia katakan adalah datangnya daripada Tuhan. Ya, dia katakan karena dengan engkau aku berani menghadapi gelombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Jadi itu adalah sesuatu hal yang dia lakukan karena dia semata-mata bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-31 dia katakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jadi Daud di sini mengatakan kepada dunia
bukan hanya saya sendiri yang mengalami akan berkat yang begitu indah daripada Tuhan. Semua orang boleh mengalaminya, asal kita mau berada di jalan Tuhan. Ya, asal kita mau percaya kepada janji Tuhan. Dia katakan jalan Tuhan itu sempurna kalau kita mau berjalan di jalan Tuhan. Janji Tuhan adalah murni kalau kita mau sungguh-sungguh percaya dan memegang teguh akan janji Tuhan. Maka dikatakan Tuhan akan menjadi perisai bagi setiap orang. Lalu dalam ayat yang ke-32 dikatakan, sebab siapakah Allah selain Tuhan? Ya, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Luar biasa ya saudara sekalian. Dia tahu bahwa hanya Tuhan, hanya Allah satu-satunya gunung batu keselamatan bagi dia. Nah, ini yang sangat menentukan. Ya. Daud tadi mengatakan karena dia berkenan kepada Allah. Dia berkenan kepada Allah karena dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena perintah Tuhan tidak jauh daripada hidupnya. Karena dia hidup suci di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga dia berkenan kepada Tuhan. Kemudian di sini dia katakan hal yang lain lagi, bahwa dia sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai gunung batu keselamatan dia. Gunung batu tempat perlindungan dia. Sehingga dia merasakan ya sebagai raja, dia boleh menang di dalam peperangan, dia boleh mempunyai strategi di dalam peperangan, dia boleh mengerti peperangan karena Tuhan yang bertindak, yang memakai, yang melengkapi dia. Bahkan dia katakan, Tuhan yang mengikat-ikat pinggangku. Apa artinya, saudara sekalian? Ikat pinggang bagi orang masa lalu itu sangat penting, karena celananya itu harus diikat dengan ikat pinggang. Kalau tidak, pasti jatuh. Dalam berperang, berlari, ya, mengejar musuh atau dikejar musuh. Nah, ikat pinggang itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan dia katakan Tuhanlah yang mengikatnya. Lalu kemudian dia katakan dengan keperkasaan membuat jalanku rata. Artinya apa? Jalan walaupun berliku-liku, jalan walaupun kita melihat hidup Daud itu tidak mulus, tetapi dia tahu bahwa Tuhan menuntun dia selangkah demi selangkah. Sehingga Tuhan yang dikatakan membuat jalanku rata. Dan Tuhan yang membuat dia lari dengan cepat, kaki rusa. Ya. Dan Tuhan membuat dia boleh naik sampai ke tempat yang tinggi di atas bukit. Itu semua adalah campur tangan Tuhan. Itu adalah semua karena Tuhan adalah gunung batunya. Bahkan dia katakan dia boleh berperang dan selalu menang karena Tuhan yang mengajar dia. Jadi kita melihat Daud, dia tidak menyombongkan diri, dia tidak berani menganggap saya berhasil karena saya mempunyai pengalaman ini, saya mempunyai pengalaman itu, saya dapat melakukan ini, saya dapat melakukan itu. Tidak. Dia mengaku dengan sangat jelas bahwa apa yang dia miliki, segala keberhasilan di dalam hidupnya, segala kemampuan dia, itu semata-mata datangnya daripada Tuhan. Nah, kita melihat kalau kita mempunyai sikap yang demikian rendah hati di hadapan Tuhan, maka kita menjadi orang yang dicintai Tuhan dan kita akan dipakai oleh Tuhan dengan lebih heran lagi. Tuhan tidak dapat memakai orang yang congkak, tetapi Tuhan akan memberkati orang yang rendah hati. Ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-36 dia katakan, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Perhatikan ada satu hal yang sangat indah
Di dalam ayat yang ke-30 dia menyebut Tuhan sebagai Engkau. Kemudian di dalam ayat yang ke-32 dia katakan sebab siapakah Allah selain Tuhan, ya. Lalu kemudian ayat yang ke-33 dia menggunakan kata ganti orang ketiga untuk menyebut Allah. Dialah. Nah, saudara sekalian, dia dari berbicara tentang engkau, dia langsung berbicara kepada Tuhan. Sekarang dia mengumumkan kepada dunia, dialah. Nah, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-36 dia kembali kepada Tuhan dan dia berkata, "Kau berikan kepadaku perisai keselamatan." Ya, jadi dia Daud di dalam Mazmur ini sebentar dia berbicara kepada Tuhan, sebentar dia mengumumkan tentang kebesaran Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang campur tangan Tuhan. Setelah dia memberitakan semuanya pekerjaan Tuhan kepada dunia luar, lalu dia kembali datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, Engkaulah yang memberikan kepadaku perisai keselamatan. Tanganmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar." Dia tidak mengatakan kemurahannya, ya, tetapi dia mengatakan kemurahanmu. Dia langsung datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Jadi itulah ya. Di satu sisi hidup kita adalah untuk menyaksikan kebesaran Tuhan kepada dunia, di lain sisi hidup kita juga untuk memuji Tuhan, untuk mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Jadi Daud dia boleh berhasil mengalahkan musuh, dia katakan, karena Tuhan yang melakukannya. Ya. Lalu di dalam ayat yang ke-40 dia katakan, "Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari dan daripadaku dan orang-orang yang membenci aku. Kau ku binasakan." Mereka berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku mengelilingi mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Jadi kita melihat di sini Daud dia mengatakan dia meremukkan musuhnya. Tetapi di sini kembali dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, "Tuhan, Engkaulah sebenarnya yang meremukkan mereka. Karena Engkaulah yang mengikat pinggangku. Engkaulah yang mengajar aku berperang. Engkaulah yang mengajar tanganku untuk melengkungkan busur." Jadi dia berkata, semua adalah campur tangan Tuhan. Lalu dia mengatakan yang apa namanya itu sangat kontradiksi di dalam ayat yang ke-42. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, ya. Nah, mereka itu siapa? Musuh-musuh, ya. Mereka melihat Daud dilindungi oleh dilindungi oleh Tuhan, terlepas daripada cengkeraman musuh, ya, terlepas daripada serangan musuh. Lalu mereka mulai mau mengikuti Daud, ya, berseru kepada Tuhan. Tetapi karena hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan, maka di dalam ayat yang ke-42 bagian terakhir dikatakan, tetapi ia tidak menjawab mereka. Perhatikan baik-baik sekali lagi ya. Ayat 42 dia mengatakan, "Kau buat musuhku lari daripadaku." Ya. Dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Jadi Tuhan yang membuat musuhnya lari. Ya. Dan di dalam ayat yang ke-42, di sini sekali lagi dia menggunakan istilah iya. Ya, di dalam ayat yang ke-42 bagian yang terakhir. Musuh-musuh Daud berteriak kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab mereka. Ya. Nah, ini berbicara kepada dunia luar lagi, bahwa Tuhan setelah dia bersyukur kepada Tuhan, lalu dia berbicara kepada dunia luar. Tuhan tidak akan mendengarkan teriakan orang fasik. Ya. Nah, itulah satu hal yang Daud imani di hadapan Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-44 kembali dia berbicara kepada Tuhan lagi. Dia katakan, "Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku." Nah, itu kemenangan dia di dalam memimpin suatu bangsa. Ya. Nah, rakyat berbantah sebagai raja. Kita melihat raja itu begitu berkuasa, tetapi sebenarnya sangat pusing ya karena harus mengurus rakyat yang suka berbantah ya.
tetapi Tuhan yang meluputkan dia. Ayat yang ke-45 dikatakan, baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Jadi Daud dia merasakan bahwa Tuhan begitu bermurah hati, Tuhan begitu menolong dia, Tuhan begitu melindungi dia, rakyatnya dapat dia tuntun, dapat dia pimpin dengan baik, mereka begitu taat kepadanya, dan kemudian bangsa-bangsa yang dikatakan tidak dia kenal, itu pun pada akhirnya takluk kepadanya, mau mendengarkan Daud. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-47, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Jadi dia memuji Tuhan. Dia mendapatkan kemenangan, tetapi dia tidak menyombongkan diri. Dia menjadi raja yang begitu berhasil, bukan hanya di dalam negaranya sendiri, tetapi juga kekuasaannya diperluas sampai kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Tetapi Daud tidak menyombongkan diri. Dia tidak merasakan bahwa itu adalah hasil usaha saya. Itu adalah hasil kepintaran saya. Itu adalah hikmat saya. Tidak. Dia katakan Tuhan hidup. Ya. Tuhan yang mengajar aku. Tuhan yang meluputkan aku. Tuhan yang mengajar tanganku untuk berperang. Sehingga dia berkata, Tuhan hidup, bukan dia. Dia manusia yang sangat lemah. Dia manusia yang sangat terbatas. Dia manusia yang kalau terlepas daripada Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi karena Tuhan adalah sandarannya, karena Tuhan adalah gunung batunya, karena Tuhan adalah penyelamatnya, Tuhan adalah yang membalas baginya, maka dia katakan, Tuhan hidup. Selama dia berteluk kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang mulia, maka bangsa-bangsa itu akan takluk di bawah kuasanya. Nah, itulah yang diakui oleh Daud, ya. Dia sama sekali tidak berani menyombongkan diri. Dia sangat rendah hati. Dia adalah seorang raja yang sangat rendah hati. Ya, saudara sekalian, bagi seorang raja untuk rendah hati itu tidak gampang, saudara sekalian. Ya, bagi seorang raja, dia lebih gampang menggunakan kuasanya, menekan orang lain, menyombongkan diri. Tapi untuk rendah hati itu sesuatu yang sangat tidak gampang. Tetapi Daud dia sadar dengan sepenuh hati bahwa Tuhan itulah sebenarnya yang bertakhta di dalam kerajaannya. Tuhan itulah yang sebenarnya menopang dia, memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga dia sama sekali tidak berani menyombongkan diri. Sama sekali tidak berani menganggap bahwa itu adalah keberhasilannya, itu adalah hasil usahanya. Tidak. Dia mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-49, dia katakan, yang telah meluputkan aku daripada musuhku, bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Jadi sekali lagi Daud dia bilang, Tuhan, ya, engkau yang patut mendapatkan kredit, bukan aku. Engkau yang patut dipuji, bukan aku. Engkau yang patut ditinggikan, bukan aku. Walaupun secara fisik aku kelihatan ditinggikan daripada musuh-musuhku, daripada orang-orang yang melawan aku. Walaupun dari fisik aku kelihatan sebagai pemenang, ya, raja yang berkuasa. Tetapi Tuhan, engkau yang sepatutnya ditinggikan, bukan aku. Ya, itulah satu sikap yang benar sehingga Daud dia selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan menikmati pertolongan Tuhan, menikmati berkat Tuhan di dalam hidupnya. Dalam ayat yang ke-50 dia mengatakan, sebab itu, nah saudara sekalian, setelah dia mengungkapkan begitu banyak
campur tangan Tuhan, karya Tuhan di dalam hidupnya, pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, dia katakan sebab itu bagaimana saudara sekalian, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Jadi Daud dia memuji Tuhan. Bukan tidak ada alasan. Bukan karena dia suka nyanyi. Bukan karena dia merasa senang. Dan bukan karena dengan menyanyi hatinya merasa tentram, hatinya merasa damai. Ya, kadang-kadang ada orang ke gereja menyanyi mungkin dia merasa dengan menyanyi, dia merasa tentram, senang, menikmati kata-kata lagu. Daud tidak. Dia menyanyi karena dia mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ini adalah motivasi kita di dalam memuji Tuhan, yaitu menyanyikan syukur bagi nama Tuhan di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, dia katakan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Jadi dia sungguh-sungguh mau memuji Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-51 kembali dia menggunakan istilah iya. Dia katakan, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud dan kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Kembali Daud di sini menggunakan Tuhan sebagai orang ketiga, juga menunjukkan dirinya sendiri sebagai orang ketiga. Dia sedang berbicara dengan umum, ya, dengan dunia. Dia di sinilah ya saudara sekalian kita melihat dalam ayat yang ke-50 dia katakan, aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-52 dia menerapkan apa yang dia katakan di dalam ayat yang ke-50. Ya, dia sedang menyanyikan syukur bagi Tuhan di antara bangsa-bangsa. Dia katakan, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja, ya, yaitu dirinya sendiri yang diangkatnya. Daud sadar dia boleh menjadi raja karena dia diangkat oleh Tuhan. Dan ia yang menunjukkan kasih setianya kepada orang yang diurapinya. Nah itu juga Daud sendiri, yaitu Daud dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Nah, banyak penafsir mengatakan anak cucunya untuk selamanya itu lebih menunjuk kepada Tuhan Yesus yang memiliki akan mendirikan kerajaan yang kekal yang selama-lamanya. Karena secara kronologi yang kita lihat di dalam kerajaan Daud, maka anak-anaknya terputus di dalam sejarah, tidak meneruskan kerajaan Daud. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah anak Daud, ya, tunas Daud, ya, dia yang akan meneruskan pengurapan ini. Dia akan meneruskan akan panggilan Tuhan ini sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan untuk selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, di dalam Mazmur ini kembali kita melihat hal-hal yang indah yang kita pelajari bersama-sama dari Daud, ya, yaitu suatu pujian kemenangan, suatu pujian yang penuh dengan rasa syukur karena dia telah mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak musuh yang menghimpit dia, begitu banyak musuh yang berusaha untuk menggerogoti dan menghancurkan hidupnya. Dia tidak mengandalkan dirinya. Dia tidak takut kepada musuhnya. Dia tidak memandang kepada masalahnya. Tetapi dia berfokus kepada Tuhan. Semata-mata berharap di hadapan Tuhan. Sepenuh hati dia mengandalkan Tuhan sebagai gunung batunya, sebagai keselamatannya, ya, sehingga dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan dia dengan pertolongan Tuhan, dia hidup di dalam kemenangan. Dia menjadi orang yang melebihi semua musuh-musuhnya. Karena kekuatan yang dia dapatkan adalah datangnya daripada Tuhan.
Jadi di dalam hidup kita, kita juga perlu belajar seperti Daud, ya. Kita banyak banyak masalah yang terjadi di dalam hidup kita yang tidak kita bayangkan, yang tidak kita ketahui dan yang tiba-tiba ya muncul ya di tengah-tengah kita. Kita juga di apa namanya hidup mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menyukai kita, yang secara sadar atau tidak sadar oleh kita, mereka sedang memusuhi kita. Kita tidak tahu. Tetapi kita tidak perlu khawatir, ya, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah sandaran kita dan Tuhan kita adalah setia. Ingat, Dia setia kepada orang yang setia. Ya, dia bertindak tidak bercelah terhadap orang yang tidak bercelah. Ya, dia bertindak suci terhadap orang yang suci. Jadi itulah yang Tuhan inginkan daripada kita. Tetapi Dia juga bertindak belat-belit terhadap orang yang hidupnya bengkok. Ya, jadi kita harus selalu menjaga diri, mengingatkan diri, dan hidup takut akan Tuhan. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini dan mari kita berdoa